In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada suatu subuh di bulan Maret 2004, di sebuah lorong terdalam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung, di dalam ruang kepala lapas yang terkunci rapat, seorang wanita ditemukan dalam keadaan dingin tak bernyawa. Usianya 52 tahun, namanya Ratna Dewi, seorang kepala lapas yang dikenal berintegritas tinggi di seluruh negeri, dan tulus meyakini akan rehabilitasi para narapidana. Di dalam ruangan yang dikelilingi oleh jeruji besi dan kamera pengawas, sebuah tempat yang tidak bisa sembarangan dimasuki siapapun, sang penanggung jawab ditemukan sebagai mayat yang dingin. Pintu terkunci dari dalam, jendela tidak pecah, bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa masuk melalui lubang ventilasi. Tidak ada satupun jejak penyusupan dari luar. Di leher Ratna Dewi yang terbaring di atas meja otopsi, terdapat bekas memar-samar sepanjang 2 ruas jari, tetapi tim forensik pada akhirnya tidak dapat memastikan penyebab kematiannya. Di atas mejanya, tumpukan berkas tampak bergeser ke satu sisi, tidak seperti biasanya. Di samping tempat pena, hanya tersisa bekas persegi panjang seolah-olah ada sesuatu yang pernah diletakkan di sana. Sesuatu seukuran telapak tangan telah lenyap dari tempat itu. Mulai pukul 03.42 dini hari, selama tepat 12 menit, kamera pengawas di lorong lantai 1 gedung utama mati total. Sialnya, waktu itu bertepatan persis dengan perkiraan waktu kematian Ratna Dewi. Petugas yang bertanggung jawab atas kamera beralasan bahwa itu hanyalah kerusakan teknis biasa, tetapi tangannya yang memegang cangkir kertas tampak gemetar halus. Sebuah kematian yang terjadi di ruang yang seharusnya paling aman pada waktu yang paling terkendali. Sebenarnya, apa yang terjadi selama 12 menit itu di dalam ruangan yang terkunci? Keluarga yang ditinggalkan tenggelam dalam duka. Putri tunggalnya yang berusia 15 tahun menangis tanpa suara di depan foto ibunya. Sang suami tidak dapat menerima pemberitahuan bahwa itu adalah kematian karena kecelakaan, bahkan membawa surat permohonan hingga ke depan Istana Negara. Tetapi jawaban yang kembali selalu sama, penyelidikan ulang sulit dilakukan tanpa adanya bukti baru. Di internal kepolisian, muncul tekanan dari atasan untuk tidak terlalu mendalami kasus ini. Wakil Kepala Lapas juga sangat enggan jika kasus ini tersebar ke publik dan terus menghambat penyelidikan. Seseorang sangat berharap agar kasus ini cepat terkubur. Dunia pun menganggap kematian seorang kepala lapas yang berintegritas itu sebagai kecelakaan yang patut disayangkan hanya berdasarkan satu kalimat dari Wakil Kepala Lapas yang mengatakan bahwa almarhumah memiliki penyakit bawaan. Akhirnya, kasus ini ditutup sebagai kematian yang tidak wajar, mendekati kecelakaan. Di antara waktu itu, 14 tahun telah berlalu. Keluarga menelan air mata dalam kegelapan, dan sang putri kecil telah tumbuh dewasa. Ia menyimpan selembar memo usang yang ditemukan di laci meja ibunya di dalam hatinya. Di memo itu, dengan tulisan tangan ibunya yang khas dan rapi, tertulis beberapa kalimat pendek. Nomor narapidana 42237 sel 5 tidak memenuhi syarat. Perlu konfirmasi tambahan. Sang putri hidup selama 14 tahun tanpa mengetahui apa yang telah ditemukan ibunya hingga meninggalkan memo itu. Pada suatu hari di musim semi, di gudang arsip Polres Bandung Tengah, sebuah berkas kasus kematian tidak wajar yang telah ditempeli stiker akan dimusnahkan jatuh ke tangan seorang detektif veteran. Dialah detektif yang pertama kali tiba di lokasi kejadian 14 tahun yang lalu dan yang hingga akhir menentang penutupan kasus itu. Dengan batas waktu pemusnahan yang semakin dekat, sebuah firasat mendesak muncul. Mungkin saja teknologi DNA yang telah berkembang pesat dapat membaca kembali bukti kecil itu sehelai serat mikro dari bawah kuku korban, yang 14 tahun lalu diabaikan karena dianggap hanya kain seragam kerja biasa. Pada saat yang sama, di atas tempat tidur sebuah panti jompo di Jawa Tengah, seorang wanita yang divonis tidak akan hidup lama mulai menggerakkan bibirnya yang kering, membuat pengakuan nurani terakhirnya, "Pak, selama ini saya tidak bisa tidur nyenyak." Hari itu, orang itu tidak ada di bengkel kerja. Dia pergi cukup lama saat dini hari. Saat kembali, tangannya membawa sesuatu yang kecil. Dia menyuruh kami untuk mengatakan bahwa kami selalu bersamanya. Kalau tidak, dia bilang keluarga kami juga tidak akan selamat. Roda kebenaran yang telah terkubur selama 14 tahun mulai berputar kembali. Bekas kosong di samping tempat pena. Sesuatu seukuran telapak tangan yang hilang. Pukul 03.42 dini hari, 12 menit saat kamera mati. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam ruang kepala lapas yang terkunci pada subuh itu?
Apa arti kalimat pendek yang ditinggalkan ibu di memonya? Dan benda kecil yang terakhir kali terbentang di atas meja ibu sebelum ia menghembuskan napas terakhir, di manakah benda itu bersemayam setelah melewati 14 tahun? Pada bulan Maret 2004, pukul 5 subuh di Bandung, kegelapan yang dingin masih menyelimuti. Di lorong terdalam lapas wanita Bandung, di depan ruang kepala lapas yang terletak di ujungnya, seorang sipir yang baru saja menyelesaikan tugas malam berhenti melangkah. Namanya Indah Puspita, seorang veteran yang telah menjaga posisinya selama 15 tahun. Indah Puspita memandang seberkas cahaya tipis yang merembes dari celah pintu ruang kepala lapas yang tertutup rapat, dan sejenak ia memiringkan kepalanya. Biasanya, pada jam seperti ini, orang yang pertama kali tiba di kantor adalah Kepala Lapas Ratna Dewi. Orang yang rajin itu sudah datang pagi-pagi lagi hari ini, pikir Indah seperti biasa, lalu mengetuk pintu dengan ringan. "Ibu Kalapas, saya Indah, ingin menyerahkan laporan tugas malam." Suaranya menggema di lorong yang kosong lalu menghilang. Namun, tidak ada suara balasan dari dalam. Indah Puspita mengetuk sekali lagi, kali ini sedikit lebih keras, tetap hening. Apa mungkin beliau tertidur sejenak saat melihat berkas? Pikir Indah, dan saat hendak beranjak, entah kenapa kakinya terasa berat. Cahaya yang diam dalam keheningan subuh terasa aneh dan mengganjal di hatinya. Setelah ragu sejenak, Indah mengeluarkan seikat kunci darurat dari pinggangnya. Tangannya gemetar halus. Kunci itu sempat meleset sekali di lubang kunci. Lalu pada percobaan kedua, berputar dengan suara yang berat. Saat pintu perlahan terbuka, sebuah jeritan pendek dan tajam keluar dari mulut Indah. Di lantai samping meja, di atas karpet abu-abu, Kepala Lapas Ratna Dewi tergeletak miring. Salah satu tangannya terhenti di udara seolah hendak meraih sesuatu, dan rambutnya yang biasa diikat rapi kini berantakan. Dengan kaki gemetar, Indah mendekat dan mengguncang bahu Ratna Dewi. "Ibu, ibu, sadarlah." Namun, bahu yang disentuhnya terasa dingin dan kaku. Baru saat itulah tangan Indah mulai gemetar tak terkendali. Ia tidak ingat bagaimana waktu berlalu sejak ia membunyikan bel darurat, menghubungi ruang piket gedung utama melalui radio, hingga kembali terduduk di samping Ratna Dewi. 20 menit kemudian, para detektif dari tim reserse Polres Bandung Tengah melewati gerbang utama lapas. Di antara mereka, ada detektif Budi Santoso, yang belum genap setahun ditempatkan di tim reserse. Begitu memasuki lokasi, Budi secara naluriah melangkah dengan sangat hati-hati. Remang-remang subuh merayap masuk melalui jendela, dan di bawah cahaya lampu neon, wajah Ratna Dewi yang terbaring tampak damai seperti orang tidur. Kedamaian itulah yang justru membuat punggung Budi merinding. Sementara para detektif pertama memeriksa sekitar mayat dan mengambil foto, Budi mengalihkan pandangannya ke atas meja. Ada sesuatu yang tidak beres. Ratna Dewi terkenal sebagai orang yang selalu merapikan mejanya seperti diukur dengan penggaris. Namun, di meja itu, berkas-berkas miring ke satu sisi, seolah-olah ada yang buru-buru menyapunya dengan tangan. Di samping tempat pena, ada bekas samar berbentuk persegi panjang, seolah-olah ada sesuatu yang diletakkan di sana telah hilang. Budi dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas bekas itu. Ukurannya kira-kira sebesar buku catatan kecil. "Pak Detektif, tidak ada jejak penyusupan dari luar," kata seorang petugas dari tim identifikasi yang mendekati Budi. "Pintunya terkunci dari dalam, jendela juga tidak pecah. Lubang ventilasi juga bukan ukuran yang bisa dilewati orang." Budi mengangguk, tetapi pandangannya tidak lepas dari tempat kosong di atas meja itu. Saat tim forensik tiba dan memeriksa jenazah, Budi melihat bekas memar samar di leher Ratna Dewi. Panjangnya sekitar 2 ruas jari, sangat samar hingga sulit dikenali jika tidak dilihat dari dekat. Tim forensik terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa disebut sebagai luka luar. Sulit untuk menentukan penyebab kematian. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih detail. Budi tidak suka dengan jawaban itu. Bagaimana mungkin seseorang meninggal tanpa ada yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya? Saat matahari terbit dan sinarnya yang pucat menyinari lapangan lapas, di kantor gedung utama, Wakil Kepala Lapas Agus Setiawan menyambut para detektif dengan wajah kaku. Sambil tersenyum canggung, Agus berkata, "Bapak-bapak detektif, saya harap masalah ini tidak dibesar-besarkan. Lapas kita ini adalah salah satu yang paling teladan di seluruh negeri. Jika berita yang salah sampai tersebar keluar, baik para staf maupun narapidana, semuanya akan goyah." Budi melihat tangan Agus yang memegang cangkir kertas sedikit gemetar. Seolah menyembunyikan getaran itu,
Agus meletakkan cangkir di atas meja dan melanjutkan. Saya dengar Bu Ratna memang memiliki penyakit bawaan. Tekanan darahnya tinggi kan? Ini memang kejadian yang menyedihkan, tapi sepertinya tidak perlu membawa penyelidikan ke arah yang terlalu berlebihan. Budi tidak menjawab apa-apa. Namun, ia merasa ada sebutir pasir kecil yang mengganjal di sudut hatinya. Pada saat yang sama, di koridor blok 5 lapas, apel pagi para narapidana sedang berlangsung. Setiap kali nama mereka dipanggil oleh sipir, para narapidana menjawab secara bergiliran dan mengambil posisi. Di tengah barisan, seorang narapidana wanita bertubuh kecil dan kurus berdiri dengan sikap yang rapi. Namanya Siti Lestari, nomor narapidana 4237. Siti Lestari diklasifikasikan sebagai narapidana teladan dan telah ditugaskan untuk membersihkan ruang kepala lapas. Di antara para sipir, ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan bekerja dengan cekatan. Ketika namanya dipanggil, Siti Lestari menjawab dengan suara yang jelas. Hadir, jawaban yang singkat dan tegas. Di antara narapidana lain yang berbaris, tidak ada satupun yang menaruh perhatian pada Siti. Setelah apel selesai dan para narapidana menuju ruang makan, Siti Lestari berhenti sejenak di tempatnya. Ia memandang langit yang mulai cerah di balik jendela koridor, ekspresinya tenang seperti biasa. Perlahan, Siti mengangkat tangannya dan merapikan ujung bajunya sekali. Ujung jarinya menyentuh ringan bagian keliman bajunya. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, ia melangkah menuju ruang makan. Pada saat yang sama, di ruang kepala lapas, Detektif Budi Santoso kembali berdiri di depan bekas kosong di atas meja. Apa yang ada di sana? Siapa yang mengambilnya? Semuanya masih menjadi misteri. Budi menulis satu baris singkat di buku catatannya. Sesuatu yang hilang di atas meja. Satu baris itu menjadi memo pertama dari sebuah pengejaran panjang yang akan membentang selama 14 tahun. Setelah insiden itu, sebuah tim investigasi khusus dibentuk di tim reserse Polres Bandung Tengah untuk menangani kasus kematian tidak wajar Kepala Lapas Ratna Dewi. Di dalam kantor yang sempit, sebuah papan tulis putih berdiri, dipenuhi dengan foto Ratna Dewi, denah lapas, dan diagram yang menunjukkan alur pergerakan pada hari kejadian. Budi Santoso sudah beberapa hari tidak pulang, mondar-mandir di depan diagram itu. Para detektif lain sedang keluar untuk mewawancarai keluarga dan rekan kerja Ratna Dewi, sementara Budi ditugaskan untuk meninjau ulang semua rekaman kamera pengawas di dalam lapas dari awal. Pekerjaan itu sederhana namun tak ada habisnya. Budi menumpuk kaset-kaset video tebal di atas mejanya dan memasukkannya satu persatu ke dalam pemutar. Ia membandingkan rekaman dari semua koridor yang menghubungkan gedung utama dan blok hunian secara berurutan, mulai dari malam sebelum kejadian hingga pukul 5 pagi. Dalam layar, tampak para sipir melakukan patroli malam. Koridor blok hunian yang sunyi tempat para narapidana tidur. Dan sesekali muncul sosok staf yang lewat membawa makanan ringan. Tiba-tiba, mata Budi terpaku pada satu bagian layar. Mulai pukul 03.42 dini hari, selama sekitar 12 menit, layar kamera di bagian yang mengarah ke ruang kepala lapas di koridor lantai 1 gedung utama menjadi hitam pekat. Budi menghentikan sejenak video itu dan memutarnya kembali dari awal. Rekaman berjalan normal, lalu pada titik pukul 03.42, tiba-tiba menjadi hitam. Kemudian, 12 menit kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, layar kembali normal. Budi memeriksa rekaman dari kamera yang sama pada waktu yang berbeda. Kamera itu tidak pernah berhenti sekalipun, kecuali selama 12 menit pada hari kejadian. Ujung jari Budi mengetuk-ngetuk meja dengan pelan. Keesokan paginya, Budi menemui petugas teknis yang bertanggung jawab atas fasilitas. Namanya Herman Wijaya, seorang pria berusia pertengahan 40-an. Saat menerima pertanyaan Budi, Herman sejenak tertegun, lalu pura-pura merapikan berkas di mejanya. Oh, hari itu ya Pak. Kadang-kadang memang begitu Pak kamera itu. Modelnya sudah tua, jadi tegangannya kadang tidak stabil. Sebulan sekali pasti ada kejadian seperti itu. Herman berkata demikian, tanpa berani menatap langsung wajah Budi. Budi bertanya lagi, Anda bilang kejadian seperti itu terjadi sekitar sebulan sekali. Kalau begitu, pasti ada catatannya kan? Bisakah saya melihat catatan perbaikan selama setahun terakhir? Urat biru di punggung tangan Herman sedikit menonjol. Catatannya ya. Soalnya tidak semuanya kami catat, Pak. Kalau hanya kerusakan ringan, biasanya kami restart saja, lalu selesai. Mendengar jawaban itu, Budi menulis satu baris di buku catatannya. Kesaksian Herman tidak konsisten.
Kembali ke markas tim investigasi, Budi mengadakan rapat dengan para detektif senior. Orang-orang yang bisa mendekati ruang kepala lapas pada waktu kejadian sangat terbatas. 5 sipir jaga malam, 2 staf di ruang piket gedung utama, dan 1 lagi, seorang narapidana teladan yang biasa membersihkan ruang kepala lapas. Atasan Budi menulis nama itu di papan tulis, Siti Lestari. Budi melingkari kecil nama itu. Keesokan harinya, Budi menuju ruang wawancara di blok tempat Siti Lestari tinggal. Siti duduk dengan rambut diikat rapi dan kedua tangan diletakkan dengan sopan di atas lututnya. Saat Budi masuk, Siti perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada gejolak apapun di wajahnya. Budi duduk dan membuka percakapan dengan nada lembut. Siti, bisakah Anda ceritakan di mana Anda berada sekitar pukul 03.40 subuh pada hari kejadian? Siti tampak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jelas. Saya ada di bengkel kerja. Hari itu ada pesanan jahitan yang menumpuk. Jadi saya mendaftar untuk shift kerja malam. Saya berada di bengkel dari jam 2 sampai jam 5 subuh. Budi bertanya, apakah ada saksi? Tanpa ragu sedikit pun, Siti menjawab, ada 4 orang yang bersama saya. Ibu Sri Wahyuni, Ibu Kiki, Ibu Jamila, dan 1 orang lagi. Kami semua mengerjakan jahitan bersama. Nama-nama itu keluar begitu lancar. Justru kelancaran itulah yang mengganggu Budi. Selama beberapa hari, Budi memanggil dan memeriksa kesaksian keempat narapidana yang disebut Siti satu persatu. Sri Wahyuni, Kiki, Jamila, dan yang terakhir. Kesaksian keempat orang itu sama persis, tanpa ada perbedaan satu kata pun. Mereka bersama Siti Lestari di bengkel jahit dari jam 2 sampai jam 5 subuh, dan Siti tidak pernah sekalipun meninggalkan bengkel. Siapapun yang melihatnya, itu adalah alibi yang sempurna. Namun Budi merasa terganggu oleh kesempurnaan itu. Ingatan manusia tidak semulus itu. Selama 3 jam, pasti ada yang pergi ke toilet, atau ada yang tertidur sejenak. Tetapi dalam kesaksian keempat orang itu, tidak ada celah sekecil apapun. Malam itu, Budi kembali memeriksa daftar barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian dengan teliti. Sehelai serat mikro yang diambil dari bawah kuku Ratna Dewi tercatat dalam daftar. Di lembar hasil identifikasi, tertulis 1 baris singkat. Hasil analisis komponen serat diperkirakan bahan katun untuk seragam kerja umum. Nilai identifikasi rendah. Itu adalah serat dari pakaian yang bisa dipakai siapa saja di dalam lapas. Jika Siti Lestari yang bertugas membersihkan sering keluar masuk ruang kepala lapas, tidak aneh jika serat itu menempel di mana saja. Selama alibi Siti tidak bisa dipatahkan, sehelai serat itu hanyalah jejak kebetulan semata. Pada saat yang sama, lampu di ruang wakil kepala lapas gedung utama masih menyala hingga larut malam. Agus Setiawan sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Ujung jarinya yang memegang gagang telepon tampak memutih. Jadi, jangan dibuat berlarut-larut. Para detektif punya pekerjaan mereka, kita juga punya pekerjaan kita kan? Pihak atasan juga ingin ini cepat selesai. Mengerti? Setelah meletakkan gagang telepon, Agus menghela napas panjang. Di atas mejanya, tergeletak daftar nama untuk sidang pembebasan bersyarat kuartal berikutnya. Di salah satu sudut daftar itu, nama Siti Lestari tertulis dengan huruf kecil. Agus menatap nama itu sejenak, lalu mendorong daftar itu jauh ke dalam laci. Malam yang sama, Budi Santoso yang sendirian di markas tim investigasi, berdiri di depan papan tulis dan menatap nama Siti Lestari, seseorang yang bisa membungkam mulut 4 orang sekaligus. Seseorang yang bisa menghilang ke suatu tempat selama 12 menit saat kamera mati. Orang seperti itu menyandang label narapidana teladan dan mengikuti apel dengan rapi. Budi menggambar lingkaran kedua di samping nama Siti Lestari yang tertulis di papan. Tidak ada bukti fisik. Budi mengepalkan dan membuka tangannya di hadapan fakta itu. 5 bulan berlalu, dan hawa panas akhir musim kemarau menyelimuti Bandung. Kipas angin di kantor tim investigasi dengan susah payah memutar baling-balingnya yang usang, mengaduk udara panas. Budi Santoso berhenti saat membolak-balik tumpukan dokumen di mejanya. Sejak beberapa hari sebelumnya, kepala tim reserse semakin sering memanggil Budi secara pribadi. Setiap kali, kepala tim tersenyum canggung dan mengulangi kata-kata yang sama. Budi, atasan terus bertanya, apa kasus ini masih bisa dilanjutkan? Sore itu, kepala tim reserse memanggil Budi ke ruang rapat. Di atas meja ruang rapat, tergeletak tebal berkas kasus Ratna Dewi. Kepala tim duduk berhadapan dengan Budi dan setelah hening sejenak, ia membuka mulut. Budi, keputusan dari atasan sudah turun. Kita tutup kasus ini sebagai kecelakaan.
Budi sontak berdiri dari kursinya. Pak Kepala, apa maksud Bapak? Ada 12 menit saat kamera mati. Ada sesuatu yang hilang dari atas meja. Alibi Siti Lestari juga terlalu mulus. Ini bukan kasus yang bisa ditutup begitu saja kan? Kepala tim memejamkan mata, lalu perlahan membukanya. Saya tahu, tapi kita tidak punya bukti fisik yang menentukan. Otopsi pun tidak bisa memastikan penyebab kematian. Yang bisa kita pegang hanya bukti tidak langsung. Saat Budi hendak membuka mulut lagi, kepala tim mengangkat tangan untuk menghentikannya. Budi, saya juga merasakan hal yang sama. Tentu saja, tapi keputusan sudah dibuat oleh atasan. Kamu berjuang sendirian pun tidak akan ada gunanya. Budi berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama. Urat biru menonjol di punggung tangannya yang terkepal. Bibirnya bergetar, tetapi pada akhirnya Budi tidak bisa berkata apa-apa dan keluar dari ruang rapat. Saat berjalan di koridor, pandangan Budi menjadi kabur. Namun, Budi mengusap matanya sekali dengan punggung tangannya dan kembali ke mejanya. Ia meletakkan berkas kasus Ratna Dewi di atas meja dan mulai merapikan tumpukan dokumen tebal itu perlahan. Setelah mengikatnya dengan rapi lembar demi lembar, Budi memasukkan berkas itu ke dalam laci terdalam kabinet. Saat menutup pintu kabinet, Budi menghela napas pendek. Pada saat yang sama, di depan gerbang utama Lapas Wanita Bandung, seorang wanita berdiri dengan sebuah tas kecil. Itu adalah Siti Lestari. Kamera yang terpasang di atas gerbang utama merekam sosok Siti tanpa emosi. Siti berhenti sejenak, menengadah ke gedung lapas sekali, lalu kembali melangkah. Sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. Itu adalah pembebasan bersyarat yang ia terima karena diklasifikasikan sebagai narapidana teladan. Setelah masa percobaan berakhir, Siti akan menjadi orang yang sepenuhnya bebas. Siti Lestari meninggalkan Bandung dan pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat. Di sana, Siti mulai hidup seperti orang dengan identitas baru. Ia membuka sebuah warung makan kecil di sudut pasar dan bekerja dari subuh hingga larut malam tanpa henti. Para pelanggan mengenalnya sebagai pemilik warung yang rajin dan pendiam. Jika ada pelanggan yang membawa barang berat, Siti akan bangkit dari kursinya untuk membantu membawakan. Dan jika ada orang tua yang datang, ia akan memberikan semangkuk kuah hangat tambahan. Di antara orang-orang pasar, Siti segera dikenal sebagai orang yang baik. Sementara itu, di sebuah sudut kota Bandung, keluarga Ratna Dewi tenggelam dalam duka. Suami Ratna Dewi tidak bisa pulih dari keterkejutan mendalam setelah kejadian itu dan lebih sering berbaring di tempat tidur. Putri tunggalnya, Maya Sari, yang saat itu berusia 15 tahun, setelah lama menangis di depan foto ibunya, suatu hari berhenti menangis. Sebagai gantinya, Maya menyibukkan diri dengan merapikan barang-barang peninggalan ibunya. Pakaian ibunya, buku-buku, perhiasan kecil, dan bahkan pulpen yang biasa ibunya gunakan. Maya memegang semua itu satu persatu. Saat Maya membuka laci meja ibunya, ia menemukan selembar kertas memo kecil di dalamnya. Dengan tulisan tangan ibunya yang khas dan rapi, tertulis beberapa kalimat pendek. Nomor narapidana 4237, sel 5. Tidak memenuhi syarat. Perlu konfirmasi tambahan. Maya menatap memo itu lama. Ia tidak tahu apa arti angka itu. Hanya saja, bayangan ibunya saat menulis tulisan itu muncul di benaknya, dan Maya memeluk erat memo itu di dadanya. Maya menyimpan memo itu di tempat terdalam laci mejanya. Suatu saat nanti, mungkin aku akan tahu apa artinya ini. Pikirnya samar-samar, suami Ratna Dewi. Setelah menerima pemberitahuan bahwa kasusnya ditutup sebagai kecelakaan, sempat tidak mau makan dan minum untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari hanya berbaring, suatu hari ia tiba-tiba bangkit. Kemudian, ia mengenakan setelan jas dan pergi ke kantor polisi. Dari kantor polisi ke kejaksaan dan hingga ke kantor staf presiden, suami Ratna Dewi membawa surat permohonan yang sama. Istri saya bukan orang yang akan pergi begitu saja. Tolong periksa sekali lagi. Namun, jawaban yang kembali selalu serupa. Kasus ini sudah ditutup. Sulit untuk melakukan penyelidikan ulang sebelum ada bukti baru. Setiap kali mendengar kata-kata itu, bahu suami Ratna Dewi seolah turun satu jengkal. Di tengah semua itu, waktu berlalu tanpa perasaan. 1 tahun, 2 tahun, dan tak terasa 5, 7 tahun berlalu. Siti Lestari mengembangkan warung makannya menjadi restoran Sunda kecil, dan kemudian restoran itu menjadi cukup terkenal di lingkungannya. Pelanggan bertambah, cabang kedua restorannya dibuka. Siti secara rutin mengirimkan kotak makan siang ke panti jompo setempat dan memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.
Sebuah artikel singkat tentang perbuatan baik Siti pernah dimuat di koran lokal. Siti memotong artikel itu dan menggantungnya di salah satu dinding restorannya. Para pelanggan yang melihat artikel itu serempak berkata bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat baik. Setelah beberapa tahun berlalu, pada suatu musim gugur, sebuah acara penghargaan kecil diadakan di kota tempat Siti Lestari tinggal. Wali kota secara pribadi memberikan penghargaan kepada beberapa warga teladan yang telah berkontribusi pada masyarakat. Siti Lestari hadir di acara itu dengan mengenakan setelan yang rapi. Saat menerima piagam penghargaan di atas panggung, Siti membungkukkan badannya dengan sopan. Kilatan lampu kamera menyala dan tepuk tangan membahana dari kursi penonton. Wajah Siti Lestari tenang tanpa sedikit pun gejolak. Di bawah panggung itu, di salah satu ujung kursi penonton, seorang wanita muda yang kebetulan berada di sana duduk. Dia adalah Maya Sari yang telah berusia 23 tahun. Maya mampir sebentar ke acara itu atas permintaan seorang teman dan melihat upacara penghargaan dari jauh. Sosok Siti Lestari di atas panggung sempat tertangkap oleh mata Maya. Ekspresi yang rapi, senyum yang tenang, garis bahu yang terlihat kokoh. Maya tanpa sadar menatap sosok itu dan bergumam kecil. Sepertinya beliau orang yang hidup dengan sangat baik. Kemudian, ia segera mengalihkan pandangannya. Maya tidak tahu siapa wanita di atas panggung itu. Siti Lestari juga tidak tahu bahwa di kursi penonton duduk anak dari kejahatan yang telah ia tinggalkan. Pandangan mereka berdua sempat bertemu sejenak, lalu menjauh seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pulang ke rumah, Maya Sari membuka laci mejanya dan mengeluarkan memo tua itu. Di atas kertas yang telah menguning, tulisan tangan ibunya masih terlihat jelas. Nomor narapidana 42237. Maya menatap angka itu lama, lalu memasukkannya kembali ke dalam laci. Di dalam kamar, hanya suara detik jam yang terdengar pelan. Pada musim semi tahun 2018, sebuah gudang arsip tua di belakang Polres Bandung Tengah telah lama tidak tersentuh tangan manusia dan tertutup debu. Ke dalam gudang yang diterangi lampu berkelip itu, seorang pria masuk. Usianya mendekati 50 tahun, rambutnya sudah bercampur uban, tetapi sorot matanya masih tajam. Dia adalah detektif Budi Santoso. Selama 14 tahun, Budi hanya menghabiskan waktunya di tim research, dan kini telah menjadi veteran di tim khusus kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Ada alasan khusus mengapa Budi mengunjungi gudang arsip itu. Beberapa hari sebelumnya, sebuah surat edaran turun dari markas besar. Itu adalah pedoman tentang pengelolaan barang bukti dari kasus-kasus kematian tidak wajar yang masa penyimpanannya telah habis. Isinya adalah perintah untuk menyusun dan melaporkan daftar barang bukti yang akan dimusnahkan dalam kuartal ini. Begitu menerima surat itu, Budi langsung mengeluarkan sebuah buku catatan lama dari laci mejanya. Di halaman pertama, buku catatan yang sampulnya sudah usang itu, masih tersisa satu baris yang ditulis Budi 14 tahun yang lalu. Sesuatu yang hilang di atas meja. Budi berhenti di depan sebuah kabinet di bagian terdalam gudang arsip. Sambil menunjuk label yang menempel di sisi kabinet dengan jarinya, Budi memeriksa satu persatu laci hingga tangannya berhenti di satu tempat. 2004. Kasus kematian tidak wajar lapas wanita Bandung. Budi menatap label itu sejenak, lalu membuka pintu kabinet. Di dalamnya ada sebuah berkas kasus tebal dan sebuah kotak penyimpanan kecil. Di permukaan kotak penyimpanan itu, tertempel stiker merah, bertuliskan akan dimusnahkan dengan posisi miring. Budi, dengan hati-hati, membuka kotak penyimpanan itu. Di dalamnya ada 2 tabung reaksi kecil, sehelai serat mikro yang dibungkus kantong plastik, dan sampel yang diambil dari kuku Ratna Dewi. Budi meletakkan tabung-tabung reaksi itu di telapak tangannya dan menatapnya lama. Serat yang 14 tahun lalu dengan teknologi analisis saat itu hanya dicatat sebagai bahan katun biasa. Namun, selama itu, teknologi analisis DNA telah melompat ke tingkat yang sama sekali berbeda. Zaman telah tiba di mana jejak-jejak paling halus yang sebelumnya tidak dapat diidentifikasi kini dapat ditangkap. Budi membawa berkas kasus dan kotak penyimpanan itu kembali ke kantornya. Ia membentangkan berkas di atas mejanya dan mulai membacanya kembali lembar demi lembar. Surat keputusan penutupan kasus, laporan otopsi, memo tentang 12 menit saat kamera mati, 2 lingkaran yang digambar di samping nama Siti Lestari. Semuanya masih sama seperti 14 tahun yang lalu. Budi segera mulai menyusun permintaan analisis ulang ke Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri. Tangan Budi yang menulis surat permintaan itu bergerak cepat dan tegas. Waktu yang tersisa hingga batas waktu penyimpanan berakhir tidak banyak.
Jika hasilnya tidak keluar sebelum itu, sampel akan hilang selamanya. Beberapa hari kemudian, Budi kembali menemui ahli forensik. Ahli forensik yang menangani otopsi Ratna Dewi 14 tahun lalu sudah pensiun, tetapi catatan detail yang ia tinggalkan masih tersimpan. Budi mengambil catatan itu dan meminta pendapat dari ahli forensik yang masih aktif. Setelah menatap catatan dan foto-foto itu lama, ahli patologi itu perlahan membuka mulut. Dengan tekanan sehalus ini, jika kita lihat lagi dengan teknologi sekarang, penyebab kematian bisa terlihat lebih jelas. Ada jejak tekanan dari luar pada leher. Hampir tidak adanya luka luar berarti tekanan itu diberikan dengan permukaan yang sempit dan merata. Budi bertanya, maksud Anda, ada kemungkinan ini adalah pembunuhan karena sesak napas? Ahli patologi mengangguk. Kemungkinannya sangat tinggi dan dilakukan dalam waktu singkat oleh tangan yang terampil. Saat mendengar kata-kata itu, Budi tanpa sadar memegang sudut mejanya. Kematian yang selama 14 tahun ditutup sebagai kecelakaan kini dipanggil kembali dengan nama pembunuhan. Pada saat yang sama, di sebuah kafe di Bandung, seorang wanita muda sedang menatap data di laptopnya yang terbuka. Dia adalah Maya Sari, yang kini berusia 32 tahun. Setelah ibunya meninggal, Maya tidak pernah sekalipun melupakan kasus ibunya dari hatinya. Sambil bekerja, di waktu luangnya ia selalu mencari nama ibunya di internet dan menelusuri artikel-artikel koran lama. Beberapa waktu lalu, Maya mengetahui bahwa ia bisa mengajukan permohonan penyelidikan ulang kasus lama yang belum terpecahkan, dan dengan tangan gemetar, ia menulis surat permohonan dan menyerahkannya ke kantor polisi. Orang yang menerima surat permohonan itu tidak lain adalah Detektif Budi Santoso. Saat melihat nama yang tertulis di atas surat permohonan itu, Budi sejenak menahan napas. Maya Sari, gadis kecil yang 14 tahun lalu berdiri di depan foto ibunya, kini berada di hadapannya, meminta agar kasus ibunya dibuka kembali. Budi secara pribadi menghubungi Maya dan meminta pertemuan. Beberapa hari kemudian, keduanya duduk berhadapan di ruang rapat kantor polisi. Budi mengungkapkan kepada Maya bahwa ia adalah detektif yang pertama kali tiba di lokasi kejadian pada saat itu. Dan ia menambahkan singkat bahwa selama 14 tahun, ia tidak pernah melupakan kasus itu. Sudut mata Maya perlahan memerah. Maya mengeluarkan selembar memo yang telah menguning dari tasnya dan meletakkannya di depan Budi. Pak Detektif, ini memo yang ditemukan di laci meja ibu saya. Tertulis nomor narapidana 4237 Hama. Juga tertulis pembebasan bersyarat tidak layak, perlu konfirmasi tambahan. Saat Budi melihat angka itu, sebuah nama yang ia tulis di papan tulis 14 tahun lalu muncul dengan jelas di benaknya. Siti Lestari. Pemilik nomor narapidana itu. Budi segera mulai melacak jejak Siti Lestari setelah ia dibebaskan. Siti Lestari setelah pembebasan bersyaratnya menetap di sebuah kota kecil dan menjalankan sebuah restoran. Ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki reputasi baik di daerahnya dan bahkan menerima penghargaan atas kegiatan sosialnya. Budi menatap informasi itu sambil menggigit bibirnya pelan. Orang yang hidup paling baik selama 14 tahun adalah orang itu. Pada saat yang sama, Budi juga melacak keberadaan 4 narapidana yang 14 tahun lalu memberikan kesaksian alibi untuk Siti Lestari. Dari 4 orang itu, keberadaan 2 orang tidak diketahui setelah dibebaskan, 1 orang hidup normal di kota lain. Dan 1 orang lagi, seorang wanita bernama Sri Wahyuni, dipastikan dirawat di sebuah panti jompo kecil di Jawa Tengah. Sri Wahyuni didiagnosis menderita kanker stadium akhir dan divonis tidak akan hidup lama. Budi bersama Maya Sari mengunjungi panti jompo itu. Sinar matahari pucat masuk melalui jendela kamar. Sri Wahyuni, yang terbaring di tempat tidur, dengan tubuh kurusnya yang terbenam dalam selimut, perlahan membuka matanya. Ketika Budi memperkenalkan dirinya dan bertanya tentang kasus di lapas wanita Bandung 14 tahun yang lalu, mata Sri Wahyuni seketika bergetar hebat. Sri Wahyuni terdiam lama. Lalu dengan bibir kering yang bergetar, ia membuka mulut. Pak Detektif, selama ini saya tidak bisa tidur nyenyak. Tangan Sri Wahyuni yang kering perlahan mencengkeram selimut. Mbak Siti tidak ada di bengkel hari itu. Dia pergi cukup lama saat subuh, lalu kembali. Di tangannya ada sesuatu yang kecil. Dia menyuruh kami, apapun yang terjadi, untuk mengatakan bahwa kami selalu bersamanya. Sri Wahyuni berhenti di situ dan terengah-engah. Budi dengan hati-hati menunggu kata-kata berikutnya. Sri Wahyuni membuka mulut lagi. Kalau tidak, dia bilang dia tidak akan membiarkan kami tenang, bahkan setelah kami keluar. Dia bilang dia tahu semua tentang keluarga kami. Jadi kami semua bersekongkol. Pak Detektif,
Saya minta maaf. Sungguh, saya minta maaf. Sebaris air mata kering mengalir dari sudut mata Sri Wahyuni. Sore harinya di hari yang sama, ponsel Budi Santoso berdering. Telepon dari Puslap 4 Polri. Pemberitahuan bahwa dari hasil analisis ulang, DNA pihak ketiga terdeteksi pada serat mikro di bawah kuku Ratna Dewi. Menerima telepon itu, Budi perlahan bangkit dari kursinya. Dalam sinar matahari sore yang terpantul dari jendela, Budi tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Sebulan telah berlalu sejak penyelidikan ulang dimulai. Tim kasus lama yang dipimpin oleh Budi Santoso mempersempit jaringan investigasi dengan fokus pada satu nama, Siti Lestari. Lembar hasil analisis DNA dari Puslap 4 Polri tergeletak di atas meja Budi. Isinya menyatakan bahwa DNA pada serat mikro yang terdeteksi di bawah kuku Ratna Dewi cocok dengan DNA Siti Lestari. Digabungkan dengan pengakuan nurani Sri Wahyuni, dinding pertama alibi yang tak tergoyahkan selama 14 tahun akhirnya retak. Budi membawa 2 detektif junior dan menuju kota di Jawa Barat tempat Siti Lestari menjalankan restorannya. Restoran itu terletak di sebuah gang di dalam pasar, tetapi saat jam makan siang, tempat itu selalu ramai hingga tidak ada kursi kosong. Budi tidak masuk ke dalam restoran, melainkan duduk di sebuah kafe kecil di seberang jalan. Dari balik jendela kaca, pintu masuk restoran Siti terlihat jelas. Terlihat Siti membungkukkan badan untuk menyapa setiap pelanggan. Rambutnya diikat rapi, dan di tangannya selalu ada lap. Keesokan paginya, Budi membuka pintu restoran dan masuk. Restoran masih sepi karena pelanggan makan siang belum datang. Siti sedang merapikan tumpukan struk di samping kasir. Budi mendekat dan menunjukkan kartu identitasnya. Saya detektif Budi Santoso dari Polres Bandung Tengah. Ibu Siti Lestari, bisakah kita bicara sebentar? Siti perlahan mengangkat kepalanya. Tumpukan struk di tangannya berhenti bergerak. Sesuatu melintas sangat singkat di wajah Siti, tetapi segera kembali ke ekspresi rapi seperti biasa. Siti tersenyum lembut dan berkata, "Pak Detektif, ada urusan apa sampai datang jauh-jauh ke sini? Silakan duduk di dalam. Saya akan buatkan minum." Duduk berhadapan di sebuah ruangan kecil di dalam restoran, Budi langsung ke pokok permasalahan. Maret 2004, kasus kematian tidak wajar Kepala Lapas Ratna Dewi di Lapas Wanita Bandung. Kami sedang menyelidiki kembali kasus itu. Siti perlahan membawa cangkir teh ke bibirnya. Ujung jarinya yang memegang cangkir sedikit bergetar, tetapi Siti segera meletakkan cangkir itu kembali. "Pak Detektif, bukankah kasus itu sudah lama ditutup sebagai kecelakaan? Saya juga pernah diperiksa waktu itu. Tapi akhirnya saya dibebaskan bersyarat tanpa masalah, kan?" Budi mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya dan meletakkannya di depan Siti. Itu adalah hasil analisis DNA. DNA Ibu Siti ditemukan pada serat yang diambil dari bawah kuku Ibu Ratna Dewi. Siti menatap dokumen itu lama. Kemudian, ia kembali menatap Budi dan tersenyum tipis. "Pak Detektif, waktu itu saya setiap hari membersihkan ruang kepala lapas. Saya petugas kebersihan kantor. Apakah aneh jika rambut atau serat dari pakaian saya tertinggal di sana? Saat membersihkan, saya sering memegang meja, menyentuh sandaran kursi, dan sebagainya." Suara Siti tenang dan lancar. Budi menyadari bahwa ketenangan itulah perisai terkuat yang telah melindungi Siti selama ini. DNA saja tidak akan bisa meruntuhkan orang ini. Beberapa hari kemudian, Siti Lestari membentuk tim pengacara. 3 pengacara terkenal di daerah itu masuk dalam tim tersebut. Tim pengacara segera mengeluarkan pernyataan. Isinya adalah bahwa karena statusnya sebagai petugas kebersihan, akses ke ruang kepala lapas adalah hal yang rutin, dan DNA kontak sederhana tidak dapat membuktikan pembunuhan. Mereka juga berargumen bahwa kesaksian Sri Wahyuni hanyalah ingatan yang kacau dari seorang pasien stadium akhir dan sulit diakui kekuatan hukumnya. Koran lokal memuat artikel singkat yang bernada bahwa seorang pengusaha sukses sedang mengalami kesulitan karena terseret dalam kasus lama 14 tahun yang lalu. Di depan restoran Siti, mulai tertempel kertas-kertas kecil bertuliskan pesan dukungan dari para pelanggan. Budi mengamati semua alur itu dan meninjau kembali arah penyelidikan. DNA saja tidak cukup. Kesaksian Sri Wahyuni pun memerlukan bukti pendukung. Budi kembali ke 14 tahun yang lalu, 12 menit saat kamera mati. Jika kebenaran 12 menit itu tidak terungkap, segalanya bisa runtuh kembali. Budi mulai melacak jejak Herman Wijaya, petugas teknis 14 tahun yang lalu. Herman berhenti dari lapas tidak lama setelah kejadian itu,
dan sejak itu berpindah-pindah kota bekerja di perusahaan keamanan kecil. Dipastikan bahwa ia saat ini tinggal sendirian di sebuah desa di pedalaman Jawa Barat. Budi secara pribadi mendatangi kediaman Herman. Di halaman sebuah rumah satu lantai yang usang, Herman sedang mencabuti rumput liar. Saat Budi memperkenalkan dirinya, cangkul kecil di tangan Herman jatuh ke tanah. Herman berhenti sejenak di tempatnya, lalu perlahan mempersilakan Budi ke teras. Duduk berhadapan di teras, keringat dingin membasahi dahi Herman. Budi membuka mulut dengan tenang. Pak Herman, hari itu tahun 2004, kamera mati selama 12 menit. Anda tahu betul itu bukan kerusakan biasa, kan? Herman meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan terdiam lama. Jarinya gemetar pelan di atas lutut. Setelah beberapa saat, dengan suara kering, Herman berkata, "Pak Detektif, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa." Budi menatap lurus mata Herman dan bertanya, "Siapa yang memerintahkan?" Herman kembali terdiam. Keringat di dahinya mengalir turun ke hidungnya. Budi mengeluarkan data catatan transaksi keuangan masa lalu Herman dari tasnya. Segera setelah kejadian itu, ada beberapa kali setoran kecil yang tidak jelas sumbernya masuk ke rekening Herman. Dan selama beberapa tahun terakhir, pola setoran yang sama terus berlanjut. Budi membentangkan data itu di depan Herman. "Uang ini datang dari mana?" Wajah Herman pucat pasi. Bibirnya bergetar, tetapi Herman tetap tidak membuka mulut. Budi tidak mendesaknya lagi dan bangkit dari kursinya. Sambil memberikan kartu namanya kepada Herman, Budi berkata, "Dibutuhkan keberanian untuk berbicara, Pak Herman. Tetapi hidup dalam kebisuan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Jika Bapak sudah memutuskan, hubungi saya kapan saja." Malam itu setelah Budi pergi, sebuah telepon dengan nomor tak dikenal masuk ke rumah Herman. Herman mengangkat gagang telepon, tetapi pihak seberang tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya terdengar suara napas. Tangan Herman yang memegang gagang telepon mulai bergetar. Dan akhirnya, dari pihak seberang, terdengar suara pendek dan rendah. "Pak Herman, urusan lama lebih baik dibiarkan terkubur sebagai urusan lama. Baik untuk kita berdua. Mengerti kan?" Telepon itu terputus setelah satu kalimat itu. Keesokan paginya, ketika Budi kembali mendatangi rumah Herman, halamannya kosong, pintu tidak terkunci, dan sedikit terbuka, dan di atas teras hanya kartu nama yang ditinggalkan Budi kemarin yang masih tergeletak. Herman tidak terlihat dimanapun. Budi berdiri di tengah halaman dan sejenak menatap langit. Kebenaran yang seolah sudah di depan mata kembali menjauh satu langkah. 3 hari telah berlalu sejak Herman menghilang. Budi Santoso menjadikan rumah Herman di Jawa Barat sebagai basis dan menyebar jaring investigasi ke semua tempat yang mungkin ia datangi. Rekan kerja lama Herman, kerabat yang tinggal jauh, hingga warung langganan tempat ia sesekali minum. Para detektif diam-diam mendatangi dan menanyakan keberadaannya, tetapi tidak ada yang melihat Herman. Budi kembali memeriksa riwayat panggilan Herman. Panggilan terakhir yang diterima Herman dipastikan berasal dari sebuah telepon umum di luar kota. Telepon umum itu berada di sebelah sebuah area istirahat kecil di pinggiran kota tempat Siti Lestari tinggal. Budi melacak waktu penggunaan telepon umum itu dan mendapatkan rekaman kamera pengawas di sekitar area istirahat. Dalam rekaman, terlihat seorang pria mengenakan topi yang menutupi wajahnya dalam-dalam berdiri di depan telepon umum. Wajahnya tidak terlihat, tetapi pakaian dan cara berjalannya saat masuk ke mobil setelah selesai menelepon mirip dengan salah satu karyawan yang sesekali terlihat di restoran Siti Lestari. Terungkaplah petunjuk bahwa Siti tidak bergerak sendiri, melainkan mengirim orang. Budi bersama para detektif junior kembali melacak jejak Herman. Ponsel Herman mati, tetapi sinyal terakhirnya tertangkap di dekat sebuah motel terpencil di Jawa Barat. Budi mendatangi satu persatu motel dan losmen di daerah itu. Pada hari keempat pencarian, di sebuah motel tua yang terletak di bawah kaki gunung, Budi menemukan petunjuk tentang keberadaan Herman. Di salah satu baris buku tamu yang dipegang pemilik motel, ada nama samaran yang ditulis dengan canggung dan waktu masuknya persis saat Herman menghilang. Budi bersama para detektif junior berdiri di depan salah satu kamar motel itu. Saat pintu diketuk, terdengar suara kecil dari dalam, tetapi pintu tidak terbuka. Budi dengan suara tenang berkata ke balik pintu, "Pak Herman, saya detektif Budi. Tolong buka pintunya." Setelah hening yang panjang, terdengar suara kunci dibuka. Pintu sedikit terbuka, dan dari celahnya, wajah Herman muncul. Wajah Herman dalam beberapa hari terlihat sangat kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat dalam. Ruangan itu gelap, tirai ditutup rapat, dan di salah satu sudut, sebuah tas kecil tergeletak.
Herman duduk di ujung tempat tidur. Kedua tangannya tergenggam di atas lutut. Budi duduk dengan tenang di seberangnya. Budi tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu. Ia tidak mendesak, tidak menuduh, hanya menunggu sampai Herman membuka mulut. Bahu Herman mulai bergetar perlahan. Budi perlahan membuka mulut. Pak Herman, pihak sana mengirim orang untuk mengancam Anda kan? Orang yang menelepon Anda dari telepon umum area istirahat malam itu. Kami sudah memastikan pakaian orang itu. Bahu Herman bergetar hebat sekali. Budi melanjutkan, Pak Herman, coba pikirkan baik-baik siapa yang bisa melindungi Anda sekarang. Apakah orang yang mengirim uang kepada Anda selama 14 tahun? Atau orang yang mengirim orang untuk membungkam mulut Anda? Apakah Anda pikir orang itu akan melindungi Anda sampai akhir? Kedua tangan Herman mulai bergetar di atas lututnya. Setelah beberapa saat, dari mulut Herman keluar suara seperti erangan kering. Pak Detektif, saya juga tahu. Saya tahu orang itu pada akhirnya tidak akan membiarkan saya tenang. Tapi selama ini saya takut karena keluarga. Sebutir air mata besar jatuh dari mata Herman. Budi hanya menatap air mata itu. Dengan suara lembut, Budi berkata, Pak Herman, keluarga Anda akan kami lindungi. Kami bisa memindahkan keluarga Anda ke tempat yang aman. Anda hanya perlu mengatakan kebenarannya sekali saja. Apa yang Anda lihat selama 12 menit saat kamera mati? Cukup katakan itu saja. Herman terdiam lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Bekas air mata masih ada di sudut matanya, tetapi bahunya yang bergetar kini telah berhenti. Dengan suara kering, Herman membuka mulut. Subuh itu sekitar jam 03.40. Mbak Siti sudah meminta saya sebelumnya untuk mematikan kamera di lorong lantai satu gedung utama selama 12 menit. Itu bukan yang pertama kalinya. Orang itu sudah memegang kelemahan saya yang lain. Dulu, saya pernah melakukan penyelewengan kecil di lapas, dan Mbak Siti tahu itu. Saya tidak bisa menolak. Budi mendengarkan kata-kata Herman dalam diam. Herman menarik napas sejenak dan melanjutkan. Setelah mematikan kamera, saya bersembunyi di samping tangga darurat di ujung lorong lantai satu gedung utama. Lalu saya melihatnya. Mbak Siti dengan seragam kebersihan berjalan ke arah ruang kepala lapas. Biasanya bersih-bersih dilakukan siang hari, jadi aneh melihatnya pergi saat subuh. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Mbak Siti masuk ke ruang kepala lapas sekitar pukul 03.43 dan keluar sekitar 10 menit kemudian. Saat keluar, di tangannya ada sebuah buku catatan kecil, buku catatan bersampul coklat seukuran telapak tangan. Tangan Budi tanpa sadar menegang di atas lututnya. Bekas kosong yang dilihat Budi di atas meja Ratna Dewi 14 tahun yang lalu. Tempat kosong berbentuk persegi panjang itu. Ukuran buku catatan seukuran telapak tangan yang disebutkan Herman persis cocok dengan bekas itu. Budi bertanya kepada Herman, buku catatan itu, apakah Anda melihat apa yang dilakukan Mbak Siti setelahnya? Herman berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak lihat, hanya saja. Setelah itu, setiap kali Mbak Siti mengirim uang kepada saya, dia berkata singkat, tutup mulut seumur hidup tentang apa yang kamu lihat hari itu. Pikirkan keluargamu. Pak Detektif, saya hanya mengira itu hanya ancaman biasa. Saya baru menduga dia benar-benar membunuh orang jauh setelahnya. Budi di tempat itu memanggil detektif junior untuk merekam kesaksian secara resmi dan membuat berita acara pemeriksaan. Herman dengan tangan gemetar menuliskan namanya di atas BAP terakhir. Saat menulis namanya, sekali lagi air mata jatuh ke punggung tangannya. Budi dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Herman. Pada saat yang sama, tim pengacara Siti Lestari mengeluarkan kartu lain. Terdengar kabar bahwa Sri Wahyuni, yang dirawat di panti jompo, telah meninggal dunia. Kesaksian Sri Wahyuni sudah direkam, tetapi dengan meninggalnya saksi, tim pengacara mulai bersiap untuk memperdebatkan keabsahannya. Tim pengacara berargumen bahwa kesaksian Sri Wahyuni adalah ingatan yang kacau dari seorang pasien stadium akhir, dan karena ia tidak bisa hadir langsung di pengadilan, kredibilitasnya sulit diakui. Mereka juga berulang kali menekankan bahwa DNA pada serat di bawah kuku kemungkinan telah terkontaminasi selama 14 tahun penyimpanan. Budi Santoso dengan tenang menerima semua kartu yang dilemparkan Siti, sambil mempersiapkan langkah terakhirnya. Kesaksian Herman cocok persis dengan bekas kosong di atas meja yang dilihat Budi sendiri 14 tahun yang lalu. DNA membuktikan bahwa Siti berada di lokasi pada hari itu. Kesaksian Herman membuktikan bahwa Siti masuk dan keluar dari ruang kepala lapas sendirian pada waktu itu. Kesaksian Sri Wahyuni menunjukkan bahwa Siti tidak berada di bengkel pada waktu itu. Sekarang, yang tersisa adalah menemukan keberadaan buku catatan yang hilang itu.
Budi dengan tenang meletakkan bab Herman di atas mejanya dan menghela napas panjang. Seminggu telah berlalu sejak BAP Herman diletakkan di meja detektif Budi. Selama itu, Budi dan para detektif junior menelusuri kembali jejak Siti Lestari untuk menemukan keberadaan buku catatan coklat yang hilang. Tempat tinggal sementara Siti setelah pembebasan bersyarat, 2 kamar sewaan yang ia tempati setelahnya, hingga lokasi toko pertama tempat ia membuka warung makan. Tidak ada satu tempat pun yang terlewat. Di mana seseorang akan menyimpan barang yang paling berharga baginya? Budi, dengan pengalaman investigasi selama 14 tahun, tahu jawabannya. Barang itu selalu ada di dekatnya, tetapi di tempat yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Budi mengajukan surat perintah penggeledahan untuk restoran utama Siti Lestari. Keesokan paginya setelah surat perintah dikeluarkan, para detektif menyerbu masuk ke dalam restoran. Siti berdiri di samping kasir dan mengamati pemandangan itu. Wajahnya rapi, tetapi ujung jarinya tanpa sadar mencengkeram sudut meja kasir. Para detektif membuka semua laci dan kabinet di dalam restoran, dan menggeledah gudang bahan makanan di dapur hingga kantor kecil di lantai 2. Namun, buku catatan coklat itu tidak ditemukan dimanapun. Saat penggeledahan di restoran hampir selesai, Budi pindah ke kediaman Siti. Sebuah rumah pribadi kecil tempat Siti tinggal sendirian. Ruang tamunya tertata rapi, dan di dinding, piagam penghargaan dan ucapan terima kasih yang diterima Siti selama ini tergantung dengan rapi. Budi menatap piagam-piagam itu sejenak, lalu masuk ke kamar tidur. Di salah satu sisi dinding kamar, ada sebuah lemari ukir jati kecil. Jejak waktu terlihat jelas di sana, sebuah perabot yang dibeli Siti setelah ia dibebaskan, seperti yang diberitahukan oleh seorang detektif junior. Budi berhenti sejenak di depan lemari itu. Saat memeriksa laci-laci secara berurutan, tangan Budi berhenti di laci paling bawah. Kertas tebal yang melapisi dasar laci sedikit terangkat. Budi perlahan mengangkat kertas itu. Di bawah kertas, di atas dasar laci yang sebenarnya, tergeletak sebuah buku catatan kecil bersampul kulit coklat. Tepi kulitnya sudah usang dimakan waktu, dan ada beberapa goresan kecil di sampulnya. Budi dengan hati-hati mengangkat buku catatan itu dengan kedua tangannya. Saat membuka halaman pertama, tulisan tangan Ratna Dewi yang khas dan rapi terlihat. Itu adalah buku catatan kerja biasa yang dipenuhi dengan jadwal dan memo rapat. Budi membalik halaman demi halaman dengan perlahan. Saat mencapai bagian tengah, ia melihat satu halaman di mana tintanya sedikit lebih tebal dari halaman lainnya. Di halaman itu, tertulis beberapa baris memo pendek. Nomor narapidana 4237, pembebasan bersyarat tidak layak. Waktu kejadian kasus perhiasan Permata Indah cocok. Kemungkinan orang yang sama, perlu konfirmasi. Pertimbangkan untuk melapor ke lembaga investigasi eksternal, keputusan minggu depan. Budi menatap memo itu lama. Jarinya tanpa sadar berhenti di atas tulisan kasus perhiasan Permata Indah. Kasus perhiasan Permata Indah adalah kasus perampokan yang belum terpecahkan yang terjadi di sebuah toko perhiasan pada awal tahun 2003. Pelakunya tidak pernah tertangkap, dan kasus itu terkubur begitu saja. Ratna Dewi, dalam proses mewawancarai Siti Lestari, telah merasakan sesuatu dan sedang bersiap untuk mengkonfirmasi firasatnya dan melaporkannya ke pihak luar. Alasan mengapa Siti Lestari begitu berusaha menjadi narapidana teladan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dan alasan sebenarnya mengapa ia harus menyingkirkan Ratna Dewi yang menghalanginya, semuanya terkandung dalam memo singkat itu. Beberapa hari kemudian, Budi kembali memanggil Siti Lestari ke kantor polisi. Di bawah cahaya lampu neon ruang interogasi, Siti duduk dengan sikap rapi. Rambutnya diikat rapi seperti biasa, dan tangannya diletakkan dengan sopan di atas lutut. Budi duduk di seberangnya dan meletakkan dokumen pertama, hasil analisis DNA dari Puslap 4 Polri. DNA Ibu Siti ditemukan di bawah kuku Ibu Ratna Dewi. Siti tersenyum tipis dan membuka mulut. Saya kan petugas kebersihan, tidak aneh jika jejak saya ada di sana. Budi meletakkan dokumen kedua, transkrip rekaman kesaksian terakhir Sri Wahyuni. Ini adalah kesaksian bahwa Ibu Siti tidak ada di bengkel kerja pada subuh itu. Juga ada keterangan bahwa Anda membungkam narapidana lain demi alibi. Senyum Siti sedikit menegang. Ibu Sri sedang sakit parah. Bagaimana bisa percaya pada kata-kata orang yang pikirannya tidak jernih? Budi meletakkan dokumen ketiga, BAP Herman Wijaya. Ini kesaksian bahwa Pak Herman mematikan kamera hari itu dan melihat langsung Ibu Siti di samping tangga darurat di ujung koridor lantai 1 gedung utama.
Katanya Ibu Siti mengenakan seragam kebersihan, masuk ke ruang kepala lapas, dan keluar 10 menit kemudian sambil membawa buku catatan coklat. Jari-jari Siti mulai bergetar pelan di atas lututnya. Pak Herman adalah orang yang menerima uang dari saya. Dia mengarang cerita bahwa dia diancam. Budi, alih-alih dokumen terakhir, perlahan meletakkan sebuah buku catatan coklat yang dibungkus kantong plastik kecil di depan Siti. Mata Siti terpaku pada buku catatan itu. Seketika, senyum rapi di wajah Siti benar-benar lenyap. Sudut bibirnya mulai bergetar halus dan jari-jarinya yang tergenggam di atas lutut terlepas. Dengan suara tenang, Budi berkata, "Ini ditemukan di laci paling bawah lemari ukir jati di kamar tidur rumah Anda, Bu Siti. Anda menyimpannya dengan baik selama 14 tahun, ya?" Siti menatap buku catatan itu untuk waktu yang lama. Kemudian ia perlahan mengangkat tangannya dan memegang dahinya. Dalam momen singkat saat telapak tangannya menyentuh dahi, punggung Siti bergetar hebat sekali. Budi membuka satu halaman dari buku catatan itu dan menunjukkannya kepada Siti, kasus perhiasan permata indah. Ini tulisan terakhir yang ditulis Ibu Ratna Dewi. Anda juga tahu kan, bahwa beliau sedang bersiap untuk melapor ke lembaga investigasi eksternal. Dari mulut Siti keluar suara seperti erangan kering. Setelah hening yang panjang, Siti perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya tidak ada lagi kerapian maupun ketenangan. Dengan suara serak, Siti membuka mulut. Orang itu mau mengirim buku catatan itu keluar. Kalau begitu, saya akan tamat. Bukan hanya pembebasan bersyarat, tapi kasus Permata Indah juga akan terungkap. Dan saya harus menghabiskan sisa hidup saya di dalam sana. Saya mencoba membujuknya. Saya memohon agar dia menutup mata sekali saja. Tapi orang itu bilang tidak bisa, katanya dosa harus dibayar sesuai dengan perbuatannya. Bahu Siti perlahan merosot. Siti menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dari sela-sela jarinya, terdengar desahan pelan. Subuh itu saya masuk dengan alasan bersih-bersih, untuk mencoba bicara sekali lagi. Tapi wajahnya sudah menunjukkan bahwa dia sudah memutuskan. Di atas mejanya, buku catatan itu terbuka. Saat melihat itu, saya hilang akal. Budi mendengarkan kata-kata itu sampai akhir. Di dalam ruang interogasi, cahaya lampu neon bergetar pelan. Selama pengakuan Siti direkam, Budi menatap lama buku catatan coklat yang tergeletak di atas meja. Barang yang hilang dari atas meja 14 tahun yang lalu, akhirnya kembali ke tempatnya setelah melintasi waktu 14 tahun. Malam itu, Budi mengajukan surat perintah penangkapan untuk Siti Lestari. Berkat penghapusan total masa kedaluarsa untuk kasus pembunuhan, waktu 14 tahun tidak lagi menjadi perisai yang melindungi Siti. Pengadilan keesokan harinya mengeluarkan surat perintah, dan Siti langsung ditahan. Saat meninggalkan kantor polisi, borgol terpasang di pergelangan tangan Siti. Tangan yang pernah membungkuk dengan rapi di atas panggung penghargaan. Kilatan lampu kamera menyala, dan Siti tidak lagi tersenyum ke arah kamera. Di pengadilan, di samping Siti duduk pengacaranya, tetapi argumen apapun yang mereka ajukan kehilangan kekuatan di hadapan tumpukan bukti yang rapi. Di salah satu kursi penonton, Mayasari duduk dengan kedua tangan tergenggam. Saat hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Siti, bahu Maya perlahan mulai bergetar. Air mata yang terpendam di hatinya selama 14 tahun mengalir tanpa suara di pipinya. Pada hari putusan dikonfirmasi, langit di Bandung cerah. Di tangan detektif Budi yang menuruni tangga gedung pengadilan, ada sebuah berkas kasus tebal. Berkas yang 14 tahun lalu disegel di kedalaman kabinet kini kembali ke tangan Budi, dengan stempel selesai tercetak di halaman terakhirnya. Pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Siti Lestari atas pembunuhan. Herman juga dimintai pertanggungjawaban yang setimpal atas perannya dalam memanipulasi kamera dan menghilangkan barang bukti. Dalam pernyataan terakhirnya di pengadilan, Herman dengan singkat menyampaikan penyesalannya di hadapan arwah Ratna Dewi. Mayasari di kursi penonton mendengar kata-kata itu sambil mengangguk pelan. Setelah meninggalkan pengadilan, Mayasari langsung menuju ke makam ibunya. Sebuah pemakaman umum di pinggiran Bandung. Makam Ratna Dewi berada di sebuah bukit yang cerah. Dalam perjalanan, Maya membeli seikat bunga krisan putih dari toko bunga. Semasa hidupnya, ibunya lebih menyukai bunga putih yang sederhana daripada bunga yang mencolok. Tiba di depan makam, Maya dengan kedua tangannya perlahan membersihkan daun-daun kering yang menumpuk di atas tanah. Ia mengelus nama ibunya yang terukir di batu nisan dengan ujung jarinya dan meletakkan karangan bunga yang dibawanya dengan rapi di depannya. Maya berlutut di depan nisan. Setelah beberapa saat, Maya mengeluarkan selembar kertas memo kecil dari tasnya.
memo usang yang telah ia simpan di laci mejanya selama 14 tahun. Tulisan tangan ibunya yang rapi masih terlihat jelas di atasnya. Maya membuka memo itu dengan kedua tangannya dan memanggil nama ibunya pelan. "Ibu." Lalu ia terdiam lama. Maya kembali membuka mulut. "Ibu, benar, ibu benar, ibu benar," sampai akhir. Bahu Maya bergetar pelan. Ibu tidak mau membebaskan orang itu. Semua itu ada alasannya. Ibu sudah tahu sejak saat itu, kan? Aku tidak tahu itu dan hidup selama 14 tahun. Sebaris air mata mengalir dari sudut mata Maya dan jatuh di atas memo, membuat noda kecil di atas kertas. Maya mengelus noda itu pelan dengan jarinya. "Ibu, sekarang istirahatlah dengan tenang. Semuanya sudah berakhir." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Maya perlahan bangkit. Sehembus angin menyapu makam. Kelopak bunga krisan bergetar pelan. Maya membungkukkan badan dalam-dalam ke arah nisan. Rasanya seperti sebuah batu berat yang selama bertahun-tahun menekan hatinya perlahan terangkat. Sore harinya di hari yang sama, Detektif Budi Santoso duduk di depan mejanya di Polres Bandung Tengah. Di atas meja, terbentang berkas kasus Ratna Dewi. Budi membalik halaman demi halaman dari awal hingga akhir. Memo pertama yang ia tulis 14 tahun lalu, nama Siti Lestari yang ia salin dari papan tulis, data analisis 12 menit saat kamera mati, dan catatan terakhir tentang buku catatan coklat yang hilang. Semua halaman terikat menjadi satu seperti sebuah buku. Budi menutup halaman terakhir dan mengelus sampulnya sekali dengan telapak tangannya. Kemudian, ia bangkit dan menuju gudang arsip. Laci terdalam kabinet, tempat Budi sendiri memasukkan berkas itu 14 tahun yang lalu. Kini kosong. Budi dengan tenang memasukkan kembali berkas yang telah diberi tanda selesai ke tempat itu. Gerakan tangannya saat menutup pintu kabinet tidak berbeda dengan 14 tahun yang lalu. Hanya saja, alih-alih desahan seperti hari itu, kali ini keheningan singkat mengisi tempat itu. Budi meninggalkan gudang arsip dan perlahan kembali ke kantor. Para detektif junior sedang membuka berkas kasus lain dan berdiskusi. Budi kembali ke mejanya, duduk di kursinya, dan berkata singkat, "Mari kita mulai kasus berikutnya." Para detektif junior mengangguk. Budi Santoso dengan diam kembali ke posisinya. Sementara itu, di salah satu dinding balai kota tempat Siti Lestari menerima penghargaan, dalam beberapa hari, daftar penghargaan yang mencantumkan nama Siti Lestari diam-diam diturunkan. Wali kota mengeluarkan permintaan maaf singkat, dan kedua restoran milik Siti Lestari tutup. Kertas-kertas pesan dukungan yang menempel di depan restorannya basah oleh hujan pada suatu hari dan terlepas. Orang-orang yang melewati gang pasar, di tempat di mana mereka pernah mengingat Siti sebagai pemilik yang rajin dan pendiam, kini tidak lagi menyebut namanya. Istana kepura-puraan yang dibangun Siti selama 14 tahun runtuh tanpa jejak. Di makam Sri Wahyuni, Mayasari meninggalkan seikat bunga kecil. Satu baris pengakuan nurani terakhir Sri Wahyuni adalah percikan api pertama yang memutar kembali roda kebenaran yang tertidur selama 14 tahun. Sri Wahyuni meninggal tanpa pernah bisa bersaksi langsung di pengadilan, tetapi satu kalimat yang ia ucapkan dengan bibir kering itu tidak hilang dan tercatat dengan jelas di salah satu halaman berkas kasus. Herman juga menerima beratnya dosa yang ia perbuat dan memulai waktu baru dalam kedamaian tipis yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah meletakkan beban nurani yang terlambat. Ini adalah kasus yang nyaris terkubur selamanya karena terjadi di ruang yang paling terkendali, di balik penyamaran yang paling kokoh. Namun, kasus ini pada akhirnya mengungkapkan kebenarannya di hadapan sehelai serat kecil, sebuah bekas kosong di atas meja, dan kegigihan seorang detektif yang tidak melupakan bekas itu selama 14 tahun. Betapapun lamanya waktu berlalu, betapapun ditutupi oleh kekuasaan dan kekayaan, jejak kejahatan pada akhirnya tidak dapat dihapus. Kasus ini sekali lagi membuktikan fakta tersebut. Kejahatan yang sempurna tidak ada. Kebenaran, meskipun langkahnya lambat, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Terkadang dibutuhkan waktu yang panjang seperti 14 tahun, dan terkadang jalan itu baru terbuka ketika pengakuan nurani seseorang bertemu dengan kegigihan orang lain. Tetapi jalan itu selalu terbuka, sampai hari di mana kematian tidak adil, seseorang menemukan kedamaian, dan cahaya keadilan akhirnya turun perlahan di atas air mata mereka yang ditinggalkan. Langkah seseorang menuju kebenaran tidak akan pernah berhenti. Sinar matahari yang turun di atas makam pada musim semi di Bandung itu terasa hangat untuk waktu yang lama. Nama seseorang akhirnya kembali ke tempatnya yang semestinya.
Nyawa seseorang yang paling berintegritas di ruang yang seharusnya paling aman nyaris terkubur begitu saja. Selama 14 tahun yang panjang, satu orang tersenyum rapi di atas panggung penghargaan, sementara putri kecil orang lain harus tumbuh dewasa sambil memeluk selembar memo ibunya di dada. Namun, kebenaran, meskipun lambat, pada akhirnya menemukan jalannya. Sehelai serat kecil, sebuah bekas kosong di atas meja, dan kegigihan satu orang yang tidak melupakannya memecah keheningan 14 tahun. Hal yang kita yakini benar dalam hidup, mes,